Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode yang ketiga di dalam at-tahammul adalah al-ijazatu. Al-ijazah. Ijazah itu kalau kita sekolah ya terakhir dapat ijazah. Ijazah itu artinya izin untuk mengajarkan ilmu. Ajaza yujizu, memberikan pembolehan, izin untuk kita mengamalkan suatu ilmu, mengajarkannya kembali. Bentuknya seperti apa? Seorang guru berkata kepada muridnya, "Saya memberikan izin untuk meriwayatkan dariku kitab Sahih Bukhari," misalkan. Atau nanti kitabnya bisa yang lain-lain. "Saya memberikan izin kepada Anda untuk meriwayatkan dariku kitab A, kitab B." Nah, dalam metode ijazah ini, biasanya kitab itu tidak dibacakan semuanya atau cuma dibacakan beberapa hadisnya, sebagiannya. Karena metode ijazah ini memiliki beberapa syarat. Jadi tidak semua orang bisa menerima metode ijazah ini. Syaratnya diantaranya seorang murid itu harus sudah ahli di dalam rimba ilmu hadisnya, sudah lebat sekali ya, sudah banyak pengalamannya, layak menerima ijazah. Jadi kan orang yang dapat ijazah itu ya orang yang sudah layak. Kalau belum ya tidak bisa mendapatkan ijazah. Dan murid itu juga mampu memahami apa yang diijazahkan. Bukan cuma memindahkan riwayat saja, tapi dia juga paham terhadap apa yang diijazahkan. Kalau diijazahkan kepadanya kitab Sahih Bukhari, ya dia sudah paham apa yang di dalam kitab Sahih itu. Dan yang terpenting juga, naskah yang dimiliki murid hendaknya sama dengan yang aslinya, yang dimiliki oleh guru dan yang aslinya. Jadi tidak ada perbedaan naskah di situ. Tingkatannya menurut Imam Malik dan beberapa ulama, ijazah ini sama derajat seperti as-sama, sama kuatnya ya. Karena di sini ada ijazahnya, memberikan izinnya. Lafat ada yang digunakan dalam metode ijazah ini ada banyak, saya cuplikan dua saja. Misalkan yang paling sering, ajaza li fulanun. Telah memberikan ijazah kepadaku, siapa? Fulanun. Fulan itu nama orang nanti. Atau boleh juga menggunakan lafaz akhbarona ijazatan, telah mengkhabarkan kepada kami dan memberikan ijazah gitu. Izin. Haddatsana ijazatan, telah menceritakan kepada kami dan memberikan ijazah dalam bentuk ijazah. Kita lihat contohnya di Sunan Al-Kubro miliknya Imam Baihaqi. Ada lafaz seperti ini. Wa fima ajazali Abu Abdillah Al-Hafidh. Ini ada lafaz ajazali, telah memberikan ijazah kepadaku. Siapa? Abu Abdillah Al-Hafidh. Jadi gurunya Abu Abdillah Al-Hafidh memberikan ijazah kepada rawi hadis ini yang nanti akan meriwayatkan hadis ini. Yang keempat, al-munawalatu. Al-munawalah. Bentuknya seperti apa? Ketika seorang guru atau seorang syekh memberikan kitabnya kepada muridnya. Dikasih kitab langsung, nih kitab saya, baca sendiri gitu. Guru menyalin kitab tersebut untuk diberikan atau dipinjamkan ke muridnya. Jadi kan guru ini meriwayatkan hadis juga. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh gurunya itu ditulis oleh gurunya di dalam sebuah kitab, dicatat. Kemudian guru itu memberikan kitab itu kepada muridnya, dipinjamkan atau diberikan. Atau dapat juga dalam bentuk seorang murid atau seorang rawi menyerahkan satu kitab kepada gurunya. Yang nanti tugas gurunya adalah mereview kitab itu. Setelah selesai direview, dikembalikan. Diperiksa benar-benar oleh gurunya, kemudian nanti akan dikembalikan kepada muridnya itu. Nah, yang digarisbawahi adalah semua proses tukar kitab itu tadi ya. Memberikan kitab dari guru ke murid atau murid ke guru, harus ada izin dari guru untuk diijazahkan, diriwayatkan gitu. Jadi kitab ini saya berikan ke Anda dengan izin untuk diijazahkan gitu. Atau kitab Anda mana? Berikan ke saya koreksi, kemudian dikembalikan, diizinkan untuk diijazahkan. Tingkatannya di bawah metode as-sama dan al-qiraah ala syekh. Jadi as-sama, al-qiraah, kemudian al-munawalah ini di bawahnya. Ya, hampir serata dengan tadi al-ijazah tadi. Lafaz ada yang digunakan dalam al-munawalah, misalkan si fulan memberikan hadis kepadaku dan memberi ijazah untuk meriwayatkannya.
nawalani wa ajazali. Nawalani wa ajazali atau haddasani munawalatan. Kalau ada dua lafaz ini, maka metode yang dipakai adalah al-munawalah. Misalkan di Sunan Daruqutni 658 ada lafaz haddasana al-Qadi Ahmad bin Ishaq bin Buhlul haddasani abi munawalatan. Haddasani abi munawalatan. Jadi ini gurunya adalah ayahnya sendiri bercerita kepadanya kemudian dengan cara apa? Munawalah. Munawalah itu nawala tadi. Eh, dia memberikan tulisannya kemudian dikoreksi, direview oleh ayahnya sendiri. Demikian, semoga dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.